Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada, saya berharap Anda selalu dalam keadaan yang baik. Dan sangat senang saya kembali bisa menyapa Anda melalui program Sapaan Gembala GKI Manyar. Sesudah dikasih Tuhan, kita tentu pernah mendengar sebuah teori yang mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Dan teori ini menegaskan bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa hidup seorang diri. Sebabnya kalau kita membaca di dalam kisah model penciptaan menurut kitab Kejadian, Tuhan Allah telah menetapkan hakikat itu. Dikatakan dalam Kejadian 2 ayat ke-18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi saudaraku, sama seperti Allah Tritunggal, itu adalah tiga pribadi dalam satu substansi yang sifatnya relasional. Demikian juga manusia yang diciptakan menurut gambarnya. Manusia tercipta dengan sebuah naluri untuk bersosialisasi, untuk berinteraksi, untuk terhubung dengan orang-orang yang lain. Dia bukan makhluk yang individualistik. Dan di dalam Perjanjian Baru misalnya, kita juga banyak melihat contohnya. Ketika Yesus mengutus 70 orang murid untuk mengabarkan kerajaan Allah, Yesus tidak mengutus mereka sendirian. Tetapi Yesus mengutus ke-70 murid itu untuk pergi berdua-dua. Anda bisa lihat dalam Lukas 10 ayat yang pertama. Nah, itu sebabnya saudaraku, menjadi sendiri termasuk di dalamnya perasaan kesendirian atau loneliness. Itu agaknya menjadi sebuah penyakit yang perlahan-lahan akan menggerogoti kondisi mental dan spiritual kita. Tetapi saudaraku, yang menjadi refleksi adalah bagaimana kalau lingkungan sekitar kita, bagaimana kalau kita berhadapan dan kita hadir di tengah komunitas yang korup, komunitas yang tidak suportif, komunitas yang tidak mendukung kita untuk bisa menjalankan prinsip-prinsip iman dalam kehidupan kita. Kita tidak menemukan mitra yang sepadan dengan kita. Bagaimana jika terkadang dalam kehidupan ini menjadi sendiri itu menjadi satu-satunya pilihan yang harus kita ambil untuk mempertahankan prinsip dan nilai-nilai kehidupan yang kita pegang, nilai-nilai firman dan nilai-nilai iman kita. Dan itulah saudara yang dialami oleh seorang yang bernama Nuh di dalam bacaan kita hari ini dari Kejadian 6 ayat 5-22. Ada satu keterangan penting di ayat yang ke-9, dikatakan Kejadian 6 ayat ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Bayangkan betapa kesepiannya seorang Nuh. Dia orang yang benar di antara orang-orang yang bercela, yang hidup sejaman dengan dia. Oh saudara, betapa sulitnya mempertahankan kualitas hidup yang seperti ini. Alih-alih menjadi seorang konformis, Nuh mengambil sikap iman untuk menjadi seorang reformis. Bukan seorang yang menjadi sama dengan kebobrokan komunitasnya, tetapi orang yang berani mengambil jalan sendiri dan sepi untuk menjadi orang yang membarui, menjadi pelopor pembaruan bagi dunianya. Dan Allah memilih Nuh dan juga keluarganya, kaum keluarganya menjadi para pionir pembaruan. Itu sebabnya di dalam kisah Nuh ini dipahami atau ditafsirkan sebagai the second creation, penciptaan yang kedua. Karena Allah menyesalkan apa yang dilakukan oleh manusia yang hidup sejaman dengan Nuh, dan Allah membinasakan segala sesuatunya dengan air bah. Tetapi karena ketaatan Nuh, Allah membarui sekali lagi ciptaan dan perjanjiannya dengan segala makhluk. Karena satu orang, karena satu kaum keluarga,
Saudaraku, ada kalanya kita harus belajar untuk mengunyah perasaan kesepian dalam kehidupan kita. Kita harus berani menghadapi situasi-situasi di mana kita merasa sendiri. Tetapi dari sanalah kita menjadi pribadi yang bertumbuh, menjadi seorang pembaharu yang berani mengambil berhadapan dengan segala resiko untuk menyatakan apa yang benar. Saudaraku, selamat menghayatinya. Tuhan memberkati. Shalom.